Ya guys, selamat datang di channel orang-orang introvert yang senang rebahan namun memiliki cita-cita ingin kaya raya. It's getting on, that goes fast, faster when you're older. So don't close your eyes and come back when it's over. Young hearts leave it all behind. いい加減にしてください。 Oke guys, kembali lagi bersama gua orang gabut yang sedang menyalurkan kegabutannya hanya untuk menghibur kalian yang sedang gabut di rumah. Jadi seperti biasa, gua di sini membawakan konten horor nih guys ya. Ini mungkin cocok buat kalian yang sedang eksplor mengenai tempat-tempat angker ataupun tempat-tempat bersejarah, dan mungkin ini juga cocok untuk kalian yang sedang broken home dan bingung untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut guys. Di sini gua akan bawakan 5 tempat angker di Karawang. Jangan lupa untuk klik subscribe yang belum klik, dan buat kalian yang senang dengan video ini, kalian bisa like, bahkan kalian bisa komen kalau kalian mau gue buat video seperti ini lagi ya guys. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Yang pertama itu ada Karawang Theater. Karawang Theater ini sebenarnya adalah bioskop pertama yang ada di kota Karawang. Namun kini Karawang Theater telah lama tutup karena beberapa mitos yang telah beredar oleh warga setempat dan mungkin oleh pengunjung-pengunjung yang telah mengunjungi tempat tersebut. Beberapa youtuber horor telah banyak ekspor ke tempat ini, dan salah satunya yaitu Jurnalisa. Siapa sih yang nggak tahu channel YouTube Jurnalisa? Jurnalisa ini di Karawang Theater dia menemukan 3 sosok. Yang pertama itu sosok seorang pria. Sosok pria ini berambut galing dan berbadan kotor. Pria ini dikabarkan meninggal karena mengalami kejadian tragis, yaitu beliau berkelahi dengan salah satu laki-laki. Jadi mereka itu berantem satu lawan satu gitu guys, dan akhirnya pria ini meninggal dunia. Yang kedua, sosok wanita berbaju putih. Sosok wanita ini seringkali terlihat baik itu siang, sore, bahkan hingga malam. Bahkan hingga satpam dan karyawan-karyawan di sana saat Karawang Theater masih beroperasi terlihat tato ini seperti karyawan biasa. Padahal tanpa mereka sadari bahwa salah satu dari karyawan tersebut itu hantu. Yang ketiga, wanita Chinese berbaju merah. Wanita Chinese berbaju merah ini meninggal sebelum Karawang Theater dibangun. Namun ketika Karawang Theater telah dibangun, sosok wanita Chinese berbaju merah ini kerap kali muncul pada salah satu WC yang berada di Karawang Theater. Kita lanjut ke tempat yang kedua. Tempat yang kedua itu adalah Jembatan Teluk Jambe. Jembatan Teluk Jambe ini terlihat seperti jembatan yang tidak horor sih ya, seperti jembatan pada umumnya gitu ya guys ya. Jembatan Teluk Jambe ini adalah jalur yang sering dilalui oleh banyak kendaraan. Loh, terus dapat dikatakan angker gara-gara apa tuh? Jadi ada 2 peristiwa yang dapat dikatakan angker. Yang pertama, pernah ditemukan jenazah seorang tunawisma di bawah kolong jembatan Teluk Jambe ini guys. Yang kedua, dilaporkan ada seorang pria yang menghilang secara misterius. Namun setelah keesokan harinya, pria tersebut ditemukan di Sungai Citarum yang berada di bawah jembatan Teluk Jambe ini guys. Konon bisikan-bisikan makhluk gaib di sini yang mendorong seseorang ingin bunuh diri di tempat ini. Yang ketiga yaitu Bendungan Walahar. Bendungan Walahar adalah salah satu destinasi wisata yang terkenal di kota Karawang. Bendungan Walahar dianggap angker karena semasa pembangunannya bendungan ini banyak sekali memakan korban. Konon banyak warga pribumi yang dipekerjakan secara paksa dalam pembangunan jembatan ini guys, hingga mereka kelelahan dan hingga mereka meninggal dunia. Ada mitos yang mengatakan para pekerja sengaja jadikan tumbal dalam pembangunan bendungan ini. Bendungan Walahar dianggap angker karena banyak warga sekitar yang sering diganggu oleh arwah-arwah di sana. Bahkan hingga penjaga pintu air pun kerap kali diganggu saat mereka melakukan pekerjaannya. Bendungan Walahar dianggap angker karena banyak warga sekitar bahkan hingga pengunjung yang sering kali diganggu oleh makhluk gaib di sana yang dianggap adalah arwah pekerja pada saat pembangunan bendungan ini. Yang keempat, Rumah Susun Adiarsa. Rumah Susun Adiarsa yang berwarna hijau di daerah Adiarsa di Kabupaten Karawang dikatakan angker karena banyak sekali kejadian mistis di sini. Usut punya usut, ternyata Rumah Susun Adiarsa ini berdiri di lahan bekas rumah sakit. Dan salah satu bagian di Rumah Susun ini berdiri di bekas kamar mayat. Tentu saja warga yang hendak menginap di Rumah Susun ini jadi enggan karena takut diganggu oleh makhluk halus. Warga setempat mengaku sering melihat wanita berbaju merah yang sedang lalu lalang di rumah susun ini dengan menggendong seorang anak. Padahal dapat dipastikan rumah susun ini tidak berpenghuni dan di bagian dalamnya pun gelap tanpa adanya pencahayaan sedikit pun. Yang kelima sekaligus tempat angker terakhir di kota Karawang yaitu Gunung Sanggabuana. Gunung Sanggabuana ini adalah salah satu destinasi wisata juga di Karawang karena banyak pendaki-pendaki Karawang bahkan hingga pendaki luar juga yang rela untuk datang ke tempat ini hanya untuk mendaki
Gunung Sanggabuana. Namun terdengar cerita mistis pada Gunung Sanggabuana. Pada kala itu ada sekelompok anak muda yang sedang mendaki Gunung Sanggabuana ini. Namun di salah satu perjalanannya mereka menemukan seorang kakek tua. Kakek tersebut minta tolong untuk difotokan. Namun yang bikin aneh, usai berfoto, tidak lama kakek tersebut menghilang begitu saja. Rasanya cukup mustahil bagi seorang kakek-kakek yang dapat mendaki dengan secepat itu. Padahal dari tempat mereka itu, mereka masih dapat melihat objek sejauh 100 meter. Selain itu, Gunung Sanggabuana dianggap sebagai tempat angker di Karawang karena banyak makam-makam keramat di puncak gunung tersebut. Konon dahulu orang-orang sakti membawa keranda berisi jenazah yang akan dikubur di puncak gunung tersebut. Menurut kalian, dari 5 tempat angker di Karawang, mana tempat yang paling seram menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Oke guys, mungkin itu aja konten kali ini. Dan kalian juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini guys ya. Oke, mungkin gitu aja. Kalian nantikan terus video-video terbaru kita. See you the next video.